Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Simprosa Amata PE. Izinkanlah saya untuk memaparkan materi saya tentang konsep alam pikir manusia dan perkembangannya. Jadi baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang keistimewaan manusia. Nah, akal budi dan kesadaran manusia ini dibekali akal budi yang membedakannya dengan makhluk lain di bumi. Nah, sementara itu hewan itu bertindak berdasarkan insting semata untuk bertahan hidup. Nah, manusia ini juga memiliki kesadaran yang terus berkembang, mendorong mereka untuk tidak hanya bertahan hidup saja, tetapi juga untuk mempertanyakannya, memahami, dan memanipulasi alam semesta di sekitarnya. Nah, yang berikut itu ada pendorong utama pemikiran. Rasa ingin tahu adalah awal dari segala kebijaksanaan dan fondasi utama yang berevolusi alam pikir manusia yang melintasi peradaban. Yang berikut itu ada 2 cabang perkembangan. Yang pertama itu ada ontogeni atau individu, yaitu perkembangan alam pikiran yang dialami oleh manusia secara individu yang terhitung sejak manusia dilahirkan hingga mencapai titik akhir hayatnya. Nah, fase ini erat kaitannya dengan kematangan biologis, kognitif, dan pengalaman personal yang seiring bertambahnya usia. Nah, yang berikut itu ada filogeni atau sejarah. Perkembangan alam pikir manusia ini secara kolektif sebagai suatu spesies peradaban dari zaman purba yang beranjak menuju era kontemporer. Fase ini juga mencerminkan akumulasi pengetahuan, penciptaan teknologi, dan transisi dari mitos menuju metodologi ilmiah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan individu atau ontogeni. Nah, di sini dari masa bayi umur 0 bulan sampai 2 tahun itu yang sering disebut dengan fase sensori motor. Itu kecerdasan berkembang pesat melalui interaksi panca indera dengan lingkungan sekitar. Yang berikut itu kanak-kanak dari umur 3 tahun sampai 5 tahun. Itu adalah fase rasional, dikenal dengan masa bertanya, di mana dorongan keingintahuan anak itu berada pada puncaknya. Nah, yang berikut itu ada usia sekolah, itu umur 6 tahun sampai 12 tahun itu fase operasional nyata. Nah, pemikiran berbasis observasi atau induktif ini mulai menggunakan logika dan menalar lingkungan. Nah, yang berikut itu ada remaja dan dewasa, itu umur 13 tahun. Itu fase operasional formal, itu mampu berpikir abstrak, membuat hipotesis, dan mengendalikan diri sebagai individu yang matang. Nah, yang berikut itu ada tahap evolusi pengetahuan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu teologi atau fiktif, itu manusia meyakini bahwa segala gejala dan fenomena alam itu dikendalikan secara mutlak oleh kekuatan supranatural, roh gaib, dan kehendak dewa-dewa. Nah, yang kedua itu ada metafisik atau abstrak, itu kekuatan gaib itu mulai digantikan oleh kekuatan abstrak, dan manusia itu mulai mencari penyebab fenomena dengan mengandalkan argumen rasional dan filosofis. Nah, yang ketiga itu positif atau ilmiah. Nah, manusia ini membatasi dirinya pada fakta empiris, pencarian hukum alam yang dilakukan berdasarkan penalaran, observasi nyata, dan pembuktian metode ilmiah. Nah, yang berikut itu ada fase teologi atau era mitos dan animisme. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 4. Itu pada masa awal peradaban, manusia itu menghadapi alam yang keras dan misterius tanpa alat bantu penelitian. Nah, yang kedua itu rasa ingin tahu yang tak terjawab oleh rasio yang melahirkan mitos atau cerita khayal yang dibuat untuk menjelaskan fenomena. Ketiga itu bintang-bintang, bencana alam, hingga pergantian musim direpresentasikan sebagai kemarahan atau anugerah
entitas gaib. Dan yang terakhir itu ada, meski tidak ilmiah, fase ini juga krusial sebagai fondasi awal yang munculnya suatu sistem kepercayaan dan kebudayaan. Nah, yang berikut ada fase ilmiah atau kelahiran objektivitas. Nah, seiringnya berkembangnya kapasitas berpikir, manusia ini mulai menciptakan alat observasi objektif seperti mikroskop, teleskop, dan instrumen ukur lainnya. Pengetahuan ini tidak lagi berbasis trial dan error atau otoritas masa lalu, melainkan berpijak kuat pada kerangka berpikir ilmiah yang perumusan masalah, penyusunan hipotesis, dan penarikan kesimpulan empiris. Nah, di sini ada dimensi pendorong hakikat manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Homo sapiens, itu kemampuan berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Yang kedua itu ada Homo faber, itu kemampuan menciptakan alat dan teknologi untuk mempermudah kehidupan. Nah, yang ketiga itu ada Homo socius, itu kemampuan hidup bekerja sama dan membangun hubungan sosial. Keempat itu ada Homo religius, itu kemampuan memiliki keyakinan, nilai moral, dan kesadaran spiritual. Nah, yang berikut itu ada akumulasi pengetahuan atau ilustrasi konseptual, itu pengetahuan berkembang secara eksponensial, informasi dan temuan dari satu generasi yang diwariskan, dievaluasi, dan disempurnakan oleh generasi berikutnya, membuktikan bahwa batas alam pikir manusia itu akan terus meluas atau merespon semesta. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 4, yang pertama dari zaman purba, itu pengetahuan masih terbatas dan banyak dipengaruhi oleh mitos. Yang kedua itu ada pada saat abad pertengahan itu mulai berkembang filsafat, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu ada revolusi industri, yaitu kemampuan teknologi, mesin, dan sains dan meningkatkan sangat pesat. Yang keempat itu adalah era digital dan modern, itu perkembangan internet, kecerdasan buatan AI, komputer, dan komunikasi yang membuat pengetahuan itu berkembang hampir tanpa batas. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih.